yang diucapkan LM itu merupakan anaknya RK? Kalau dilihat dari kartu The Knight of Pentacles ini ya, saat ini si LM itu menunjukkan keyakinan yang amat sangat. Tapi RK pun menunjukkan keyakinan yang amat sangat jika bukan. Nah, saat ini yang sedang diadu itu adalah kredibilitas mereka berdua. Dan kalau kredibilitas mereka berdua yang diadu, ya sejujurnya orang pasti akan lebih percaya kepada RK. Nah, tapi orang-orang yang berseberangan pandangan politik, nggak suka sama Jokowi, Prabowo, atau mungkin orang-orang ini nggak suka sama pemerintah sekarang ini, langsung serta-merta akan menyalahkan dan juga menduga bahwa RK ini benar melakukannya. Nah, saya pun nggak bisa mengatakan mana yang mana karena memang akhirnya harus melalui tes DNA. Tapi apa kata kartu saya nanti di akhir dari wawancara ini? Kita akan lihat betul atau tidak versi kartu. Apakah ini merupakan pengalihan isu dari persetujuan politik atau gimana? Jelas. Nah, kalau ini saya pastikan jelas. Karena apa? LM punya banyak waktu untuk membuka ini jika memang dia yakin ya. Kenapa kok sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Dia mungkin akan mengeluarkan banyak alasan. Tapi saya menduga di sini bahwa ini pengalihan isu karena dimunculkannya di saat yang tepat. Dan memang sengaja kayak menuju ke waktu mau lebaran seperti ini. Dugaannya kesengajaan itu ada ya. Dan ya akan sulit untuk kita nggak bilang dan menduga-duga bahwa ini adalah sebuah pengalihan isu karena dimunculkan di saat yang kok kayaknya ini terlalu kebetulan gitu. Mungkin dari ada yang mendorong LM ini untuk speak up berarti ya, dari lawan politik atau dari mana? Oke, kalau seandainya dikatakan seperti itu, saya pun ikut menduga di sini bahwa LM ini disemangati oleh seseorang. Karena ya wajar kalau seandainya memang, nah seandainya ini saya ceritakan yang sama karena saya pernah menangani kasus yang sama saat Rezky Aditya dan Weni dulu itu. Nah, Weni ini pun itu membutuhkan keberanian dan butuh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, saya menduga LM pun ini ada arah seperti itu tadi. Jadi ada dugaan bahwa dia ini didorong atau mendapatkan sebuah sokongan atau support dari orang-orang yang ya nggak dia sendiri intinya seperti itu. Dan itu tadi memang ada sebuah ini semua ditembakkan di saat yang tepat. Nggak lebih awal, nggak telat. Sokongannya itu berupa apakah berupa dukungan aja atau berupa uang atau berupa apa? Ya, kita nggak bisa mengatakan hal seperti ini ya, tapi karena saya hanya menyebut inisial, maka saya ingin katakan juga itu bermacam-macam. Dan dukungan seperti ini tentu saja sesuatu yang wajar. Tapi apakah ini adalah sebuah upaya menyuruh dia merekayasa cerita atau apa? Ya tentu saja saya nggak berani menuduh. Saya di sini kalau dugaan semua orang bisa menduga. Tapi kita tunggu saja nanti. Saat tes DNA itu muncul, maka ini semua akan terkuak. Dan harapan saya, jika memang seseorang yang mendalilkan, maka dia yang harus mengupayakan untuk membuktikan apa yang dia dalilkan ini tadi. Jadi ya dia yang harus mencoba untuk memanggil misalkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA dan sebagainya. Karena nggak mungkin dong dia menunggu siapapun yang dituduh ini untuk datang kepada dia ini tadi. Maka harapan saya di sini jika memang itu perlu dibuktikan ya silakan dibuktikan. Dan RK pun di sini sudah menunjuk bahwa tim kuasa hukumnya ini akan melakukan semua itu tadi prosesnya. Jadi prosesnya ini sudah via hukum sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan mungkin seperti apa sih hubungan LM dan RK itu kalau memang ada ya? Seperti dulu itu seperti apa? Apa cuma pacaran doang, FWB-an atau emang terikat cinta atau terjalin kasih tuh? Saya pikir kita harus berpegang teguh. Seperti kartu ini, The Four of Pentacles ini, kepada bukti. Kalau bukti itu hanya via DM, maka kita bisa katakan itu bisa dipegang oleh siapapun. Jika ternyata itu bukan sumber utama, pertama itu ya, itu bisa diedit. Jika itu betul, bisa saja di seberang sana yang memegang akunnya itu bukan ya RK. Dan bisa saja kalaupun iya, itu merupakan gabungan antara kedua hal ini tadi. Misalkan obrolannya bukan tentang itu,
tapi bisa saja diarahkan kepada hal itu dan terus kemudian ya orang jadi menyangka itu yang terjadi. Kita pun akhirnya mendapatkan ada sebuah pengakuan juga dari orang yang lain yang bernama Ayu di sini. Ayu siapa namanya? AA. Ayu siapa? Ayu Andianti. Ah, itu yang mengatakan juga bahwa LM ini sebenarnya mengada-ada. Nah, tapi ya mari kita buktikan saja, kita tunggu saja. Tapi kan kalau sekarang ini artinya kita beradu kredibilitas. Dan kalau seperti ini kan ya dia kalau disebut misalkan selebgram atau influencer kan juga nggak beken-beken amat sehingga orang pasti akan lebih percaya apa yang dikatakan oleh RK. Dan mungkin itu terjadi antara periode kapan gitu hubungannya. Saya nggak berani ngomong karena kan dia ada kalau di situ ya. Tapi sudah dikatakan 4 tahun yang lalu sempat ada pembicaraan untuk tidak ya membicarakan hal yang ini gitu seperti itu. Dan apakah itu terus menjadikan bahwa oh RK betul melakukannya? Ya tentu saja nggak semudah itu. Semuanya butuh pembuktian. Tapi yang kan sempat ada tuh screenshot-nya mau ngasih 500 juta gitu, apakah Ya emang kembali kalau bukan ya screenshot sebenarnya itu ya? kan tadi loh saya katakan di sini. Orang-orang yang mencari keuntungan itu kan memiliki segala upaya untuk melakukan apapun yang dia kira itu benar. Nah, kembali di sini. Semuanya kan hanya dugaan. Sampai akhirnya menjadi sangkaan harus ada sebuah bukti. Dan bukti itu karena negara Indonesia adalah negara hukum, marilah kita menanti. Jadi jangan membesar-besarkan sebuah permasalahan, menuduh atau mengarahkan opini. Kalau menduga, ini kan sesuatu yang ya saya di sini mengatakan dugaannya apa saja bisa terjadi. Dugaan RK pun berbohong ya selalu ada. Makanya di sini marilah kita tunggu proses tes DNA ini dan mari kita dukung. Jika memang benar ya silakan hukum nanti akan berlaku. Begitu pula jika ternyata ini semua bohong, ada sebuah karakter yang dibunuh, ada sebuah nama baik yang dicemarkan. Ya kalau mau ada sebuah tindakan hukum ya itu sesuatu yang akan kita juga nanti lihat ke belakangnya. Apakah klaim LM yang mengklaim bahwa itu terjadi hubungan sama RK itu terjadi 4 tahun lalu gitu, bahkan sampai punya anak, punya anak gitu. Apakah waktu pada saat itu LM juga memiliki pacar lainnya atau gimana? Kalau berdasarkan Kalau saya kira kita nggak tahu ya mau ngomong seperti itu kan kembali di sini judgement ini kan ya gimana ya ada orang-orang yang juga mengatakan di situ bahwa ya aduh ngomongnya nggak enak juga ya LM ini dikatakan ya memang dia profesinya apa buka-buka seperti itu kalau dia seperti dia katakan itu kan. Nah saya nggak tahu apakah yang dianggap pacar atau tidak tapi kan ini sesuatu yang ya itu tadi makanya kita nantikan saja apa yang akan terjadi di sini. Tapi harapannya di sini dia tuh yang mendalilkan. Maka dia yang harus membuktikan. Tapi kalau sekarang ini dilihat ke depannya akan seperti apa? Nah, misalkan apakah nanti karirnya Ridwan Kamil ini akan hancur atau seperti apa? Nah, coba saya akan lihat. Nah, kalau saya lihat dari sini ya The Moon ini menunjukkan saat ini semua itu masih 50-50. Ada kemungkinan untuk hancur, tapi ada kemungkinan juga untuk lanjut dan iya baik-baik saja karena dugaan skandal seks seperti ini itu pernah dan beberapa kali menyerang politikus juga. Jadi kalau kita boleh mengatakan sih ini satu resiko yang memang harus dihadapi oleh Kang Emil dalam pekerjaannya. Dan memang ini adalah satu hal yang kalau boleh saya katakan ya nggak bisa kita lepaskan dari apa yang dilakukan oleh beliau. Dan kalau mengingat 4 tahun lalu, maka kita akan tahu beliau ini sebagai apa saat itu. Dan banyak hal-hal yang mungkin saja membuat seseorang nggak senang dan sebagainya. Tapi ya tadi itu sebenarnya kan kita mencoba untuk mencerna. Kalaupun ternyata berita ini salah atau benar, tapi kita kan mencoba untuk mempadu-padankan ya. Kalau Kang Emil pun misalkan ya kalau pria itu selalu mungkin bisa berselingkuh, selalu mungkin untuk bisa ya memiliki wanita lain, tapi kok ya tipikalnya kok nggak ngerti nggak maksudnya itu kok nggak match seperti itu gitu loh. Bukan saya merendahkan ya, tapi mungkin ada orang yang seleranya seperti si Alam ini tadi, tapi RK ini kok kayaknya bukan dibandingkan dengan istri yang bukan, tapi masa iya sesembrono itu gitu. Ini yang saya pikirkan. Kalaupun iya gitu,
pasti akan jauh lebih bersih daripada ini. Ya kalaupun iya ya, yang saya nggak pengen katakan, anggap sajalah semua orang itu memungkinkan untuk melakukan ini, maka kita akan bisa katakan hal itu tadi. Coba ngomong-ngomong soal karirnya yang kedepannya seperti apa gitu kan, terlepas itu tidak terlepas dari dukungan keluarga ya sebenarnya. Kalau saya begini, sejak ini tuh nanti yang saya takutkan adalah istri dan anaknya ini melarang Kang Emil itu untuk bermain politik lagi. Oh, Karena kalau itu dia ya. dia Ridwan Kamil ini, saya mengenal dia secara personal, tapi nggak tahu dia kenal saya sama saya atau nggak. Saya dulu sempat jadi mahasiswanya. Saya tahu karakter beliau, kampus kami bersebelahan, dan bagaimana beliau ini dikagumi di jurusannya. Di jurusan kami pun namanya harum. Beliau juga kalau orang itu di kampus kami ya itu tuh anak-anak mahasiswa yang usianya 5-10 tahun di bawahnya itu yang pernah bertemu langsung itu pasti mengidolakan dan pengen jadi kayak Kang Emil ini tadi. Sukses di internasional, punya firma arsitektur di Hong Kong dan di seluruh dunia dengan rancangan yang ada di seluruh dunia juga. Itu kayak seseorang yang dalam hidupnya tuh selalu berhati-hati. Nggak pernah melakukan hal-hal yang iya seperti yang dituduhkan saat ini. Terus tiba-tiba ini terjadi. Pertanyaan besar. Nah, betul. Dan lagi pula itu tadi bertanya-tanya, em, masa iya sih? Tapi kembali lagi itu tadi. Artinya apa? Ridwan Kamil ini datang. Bukan dari orang yang nggak punya sebuah karir. Terus bermain politik. Kita tahu banyak orang yang seperti itu. Nah, tapi dia ini itu sudah jadi apa ya? Star arsitek kalau kita bilang. Arsitek yang terkenal, selebriti arsitek gitu loh. Yang kalaupun dia sekarang itu berhenti, dia bahkan mungkin akan bisa lebih kaya lagi gitu. Itu gambarnya istrinya mohon untuk tidak Bukan. politik Ini The lagi. Five of Swords ini menunjukkan kalau setelah dihitung-hitung, akhirnya dia tuh memutuskan untuk lanjut atau tidak. Karena kartu 5 dalam kartu tarot itu kartu pertimbangan. Mau kita lanjutkan perjalanan atau mendingan balik lagi. Iya, makanya karena ada perempuannya yang bersujud. Ini bukan perempuan ini apa prajurit yang gondrong. Oh, Ya. prajurit. Jadi ini kartu yang menunjukkan setelah perang senjatanya dikumpulkan, dihitung lagi, terus melanjutkan. Apa yang harus dilanjutkan? Perang lagi atau kita mendingan mundur seperti itu. Itu jadi yang saya katakan 50-50 di kartu yang sebelumnya ini. Saya ingin katakan bahwa Kang Emil sih merasa bahwa dia masih ingin nih memberikan sebuah pengaruh sosial, dampak kepada masyarakat secara langsung. Nah, tapi istri dan anaknya, terutama anak perempuan ya ini tadi, mungkin saja nggak kuat dengan semua serangan yang ya terjadi hingga saat ini. Apakah hanya gara-gara kasus ini atau udah dari dulu gitu kan, pasti ada lah pejabat publik gitu. Kalau sepertinya kalau ancaman-ancaman dari dulu tuh ada ya sepertinya ya. Tapi yang sebesar ini dan senekat ini sepertinya baru kali ini. Paling besar gitu ya. Iya. Dan kembali lagi bahwa ya kembali LM di sini bisa saja diduga dibayar oleh orang untuk melakukan apa yang dilakukan, mengaku apa yang dituduhkan saat ini. Dan ya dia mungkin nothing tulus karena kan ya tadi itu selebgram juga terkenalnya juga nggak terus kayak kita bilang Anya Geraldine atau siapa gitu. Bahkan setelah semua ini dia akan tambah terkenal. Tapi itu kan dugaan. Makanya jangan biarkan masyarakat liar menduga-duga. Silahkan langsung tes DNA. Ajak saja nggak apa-apa. Nah kalaupun memang iya nanti, ya itu tadi kita di sini akan mencoba melihat seperti apa karakter seseorang. Apakah berarti artinya kesedihan atau air mata yang ditujukan saat ini ke publik itu air mata palsu atau oleh Loh, bisa saja hal itu terjadi. Iya kan? Nah, agar itu enggak dituduh palsu, segera lakukan tes DNA atau hadirkan bukti-bukti yang memang lebih sah lagi. Iya kan, misalkan ya foto yang memang menunjukkan kalau mereka ini seperti yang dia katakan, pesan suara yang bisa dicek keabsahannya oleh tim forensik dari kepolisian, dan hal-hal yang mungkin memang harus bisa dibuktikan, misalkan saksi atau ya kalau boleh saya bilang transfer uang yang nggak cuma sekali, atau ya tadi itu misalkan kalau dulu kan misalkan di kasus yang sebelumnya saya tangani kemarin ini kan terlihat pernah memang ke rumah sakit untuk melihat persalinannya. Hal seperti ini kan bisa dibuktikan. Tapi nggak bisa cuma dengan, ini loh anaknya mirip, itu kan sesuatu yang intangible, nggak bisa diukur.
Jadi harapannya di sini memang harus dihadirkan sesuatu yang terukur, terpercaya, lebih dari satu, dan itu baru akan dijadikan sebuah perkara. Itu selain LM sedih gitu yang pura-pura sedih. Tapi kalau istrinya Itu RK dugaan loh ya, dugaan dia dugaan pura-pura sedih ada, sama dugaan dengan dugaan dia jujur. iya Iya. diduga pura-pura sedih ya. Hmm. Nah kalau untuk istrinya Pak RK gitu Bu A Atalia. Bu A ya itu dia sekarang kondisinya gimana? Nah makanya tadi saya katakan bahwa em, serangan kalau menyerangnya itu ke apa ya, sifatnya ke personal yang dianggap nggak becus dalam memerintah atau salah menunaikan sebuah kebijakan atau dianggap korupsi seperti kemarin itu sepertinya sesuatu yang ya mereka siap untuk hadapi. Tetapi kalau tudingan sampai memiliki anak di luar nikah, ini kan satu hal yang sangat berat ya. Dan ini kan sebagai seorang wanita itu ini nggak cuma permasalahan em, kredibilitas saja, ada hati juga yang bertanya-tanya di sini. Ibarat wanita aja nikah sama pria, prianya ini baik-baik aja, wanita ini tuh selalu setiap saat itu merasa kayak dia ini sayang nggak ya sama aku. Coba kalian wanita tulis komentar di bawah sini. Nah kejadiannya sampai ada tuduhan seperti ini, walaupun lo ya percaya dan nggak mungkin, tapi kan ada hari-hari di mana ya RK ini, Kang Emil ini nggak bersama, pasti keraguan itu akan sepersit muncul. Tapi ya kembali lagi, saya sih berpikir bahwa pernikahan mereka ini sudah cukup lama, diuji dengan anak sulung mereka juga meninggal dunia, dan hal-hal yang mungkin kalau pasangan-pasangan lain nggak akan sekuat mereka berdua. Jadi saya pikir jika memang ini adalah sesuatu yang harus dihadapi, saya melihat mereka akan sanggup menghadapinya. Pertanyaannya apakah nanti akan bertahan atau cerai gitu kan? Kalau saya kira bertahan sih. Hmm, saya lihat itu. Dan kalau nanti dilihat ke belakangnya, kok saya merasa bahwa ya di tes DNA ini nanti akhirnya orang akan meragukan si LM. Oh gitu. Seperti itu. Ngomong tentang finansial mereka gimana nanti ke depannya, maksudnya kan ini kan dia apalagi sampai minta bayar 500-an juta apa segala macam itu nggak Itu kan ada sebuah pengakuan dari LM yang mengatakan bahwa si Bu Atalia ini menawarkan 500 juta dan setelah nanti mengaku ditransfer 2M seperti itu. iya Nah, kembali lagi, kalau itu hanya dalam bentuk chat dan itu tidak merupakan sebuah hal yang bisa langsung membuktikan, ya dia akan bisa dikenakan pencemaran nama baik. Maka tadi ya udah buktikan kalau memang iya. Di sini itu kami menanti, kami tidak mendiskreditkan juga. Bahkan dengan kita tidak menyebut namanya ini melindungi privasinya dia juga seperti itu. Tapi kalau untuk Kang Emil dan Bu Atalia ini kan jelas yang diserang kan. berarti dari prediksi terakhir yang orang-orang orang-orang Nanti orang-orang ini akan meragukan meragukan CLM ini tadi. meragukan apa emang emang udah itu salah sama sekali. Nah, nanti akan ada hasil dari tes DNA. Sebenarnya bisa selesai di situ. Oh Nah, tapi terus kemudian terjadi satu hal yang akan membuat orang-orang ini jadi meragukan, ya, lah kan, kok seperti itu begitu. Nah, nanti kita tunggulah. oh iya, iya. Kalau bisa diprediksi nggak sih kalau kalau dia ternyata bukan anaknya RK gitu, apakah yang terjadi ke depannya pada LM, dan kalau emang ternyata itu Saya sih melihat kalau memang bukan ini nanti akan ada sebuah proses hukum yang akan dikenakan. pada LM. Iya. Dan ya kalau memang ini yang terjadi, ya kita akan tahu bahwa ya ternyata perpolitikan di Indonesia bisa sekejam itu gitu. Di satu sisi melihat dia perempuan dan anaknya perempuan, walaupun saya ini mengagumi Kang Emil ya, berharap kayak ya udahlah kalau memang laki-laki kan bisa aja salah kan, ya kan seperti itu. Nah tapi karena saya pun mengenal Kang Emil gitu, kok kayaknya nggak mungkin gitu. Dan punten ya maksudnya kalaupun iya kayaknya nggak sama dia gitu. Iya Nah itu sih terlalu benar banyak, sih. tapi kan itu subjektif jadinya kan. Maka akan sulit untuk orang-orang ini menerka-nerka.
segeralah saja tes DNA dan segera dikeluarkan. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, dari situ sebenarnya kita akan segera tahu Iya. ini sebenarnya apa gitu loh. Begitu. Tapi ya bang ya, tapi biasanya kan karena kekuasaan gitu kita eh, sebenarnya nggak bisa juga sih, tapi ya nggak percaya gitu dengan kekuasaan, dengan nama besar gitu kita bisa ngatur sesuatu gitu. Apakah nanti tes DNA itu akan ada intervensi atau gimana bang? Nah, makanya itu nanti yang akan sepertinya saat tes DNA itu nanti keluarnya negatif, Oh, oh. nanti bisa saja kan si LM ini akan bilang, ah itu kan direkayasa gini-gini. Iya betul. Betul kan? Nah, makanya kalau menurut saya segera dimasukkan ke pengadilan, dibuatkan tim yang memang benar-benar independen di sini dan dilakukan sebuah pemeriksaan. Karena saya betul menduga itu yang akan terjadi nantinya. Saat negatif, kemudian dikatakan ini direkayasa, karena kan pejabat, karena kan petinggi Golkar, karena itu kan sesuatu yang akan selalu bisa diucapkan. Nah, makanya itu, marilah ya sudah, kalau memang perkaranya seperti ini, monggo silahkan. Tapi kan yang kita curigai dari awal, ini niatnya memang pembunuhan karakter. Ini nggak lewat jalur yang senyap. Oke, dikatakan dulu pernah dan sebagainya, tapi ya kembali lagi. Nah, terus kalau sudah pernah, sekarang maunya bagaimana? Iya kan? Nah, ini yang hal-hal yang kalau menurut saya sih harus coba untuk kita kita cari tahu. Dan kalau dibilang mirip, kayaknya lebih mirip sama suami yang sekarang deh, LM itu. Si anaknya ini tadi. Tapi ya wallahu alam ya di sini ya. Ya, dan untuk LM juga kalau ada pembahasan seperti ini lah orang-orang di luar sana, ini adalah risiko kamu. Karena kamu masuk ke ranah media dan mencoba untuk membahas ini dengan disaksikan oleh orang-orang se-Indonesia gitu. Yang saya sebenarnya sangat sayangkan karena kasihan anakmu nanti saat mereka ini akan menjadi dewasa. Terakhir bang, melalui kartu itu ya, apakah Pak RK ini akan menggunakan kekuatannya, nama besarnya juga kekuasaannya untuk menggunakan di kasus ini, digunakan di kasus ini? Saya sih melihat RK ini orang yang kalau boleh dikatakan itu begini. Saat dia kemarin itu menjadi gubernur dan wali kota saja, dia itu melakukan ini kalau kayak istilahnya apa ya? Kalau dia itu mahasiswa, dia ini mahasiswa yang taat peraturan, pintar, dan patuh kepada dosen seperti itu. Dia bukan tipikal orang yang akan melakukan rekayasa untuk memperoleh apa yang dia mau. Oh, Ya, saya kenal orang-orang seperti itu, tapi sepertinya Ridwan Kamil ini bukan orang yang begini. Jadi, kalau saya melihat di sini, dan sekarang kan dunia kan sudah terbuka ya. Dokternya nanti siapa, dia bisa disumpah yang melakukan tes DNA ini tadi, secara forensik juga akan bisa dibuktikan. Saya pikir ini bukan tahun 1985 yang segala sesuatunya bisa direkayasa dan ditutup-tutupi. Mari kita bertindak bijak dan tidak menyebarkan sesuatu dan tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum untuk membicarakan ini di ruang publik. Dan untuk siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil atau ada hal yang mereka harus sampaikan, sebaiknya untuk tidak main hakim sendiri. Hati-hati saat mengangkat kasus ini ke publik. Ajaklah seorang pengacara jika kalian mampu untuk mengajak, dan ya itu tadi. Bersabarlah karena Indonesia negara hukum, biarkan hukum ini berjalan dan semoga nanti kita akan bisa mendapatkan keadilan yang memang bisa kita dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.